Kita semua pengen ya merujuk kepada generasi salaf, ya, karena memang baginda Nabi mengatakan itu generasi terbaik, ya, khairun nas, ya, sering saya katakan kan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi setelah generasi sahabat, setelah sahabat selesai adalah generasi tabi'in, ya. Setelah generasi tabi'in selesai, Nabi mengatakan tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf, ya, orang-orang terbaik yang dibilang oleh baginda Nabi. Ya, tentu kita semua ya kan pengen juga gitu kan menjadi orang-orang yang merujuk kepada mereka, bukan hanya satu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok salafi. Yang harus dipahami ya, dalam bahasa Arab itu satu kata itu maknanya bisa bermacam-macam. Cuman yang perlu kita pahami di sini ada beberapa yang harus menjadi perhatian kita, ya. Kita harus bisa membedakan antara sebuah kata, ketika kata itu dijadikan nama sebuah kelompok, dengan kata itu ditinjau dari makna secara istilah, ya. Jadi di sini saya misalnya tentang kata ahlu sunnah misalnya. Ahlu sunnah itu secara istilah maknanya adalah ya pengikut sunnah, ya, atau pecinta sunnah, atau orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Tapi ketika itu menjadi nama sebuah kelompok, tentu bukan berarti bahwa hanya kelompok itu yang ahlu sunnah, gitu kan? Karena semua umat Islam pasti ingin dianggap sebagai ahlu sunnah, paham ya Pak ya? Atau kata salafi misalnya. Kita semua pengen Pak jadi orang-orang yang bermanhaj salaf, orang-orang yang mengikuti pemahaman Islam, orang-orang yang salaf. Salaf itu kan 3 generasi emas dalam Islam, generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Itu yang disebut dengan generasi salaf, ya. Tapi kalau kemudian ada sebuah kelompok yang menamakan diri mereka kelompok salafi, nah ini tentu berbeda. Gak bisa dikatakan bahwa hanya kelompok itu yang pengen jadi salafiyun gitu, jadi orang-orang yang bermanhaj salaf, ya. Kita semua pengen ya merujuk kepada generasi salaf, ya, karena memang baginda Nabi mengatakan itu generasi terbaik, ya, khairun nas, ya, sering saya katakan kan, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Jadi setelah generasi sahabat, setelah sahabat selesai adalah generasi tabi'in, ya. Setelah generasi tabi'in selesai, Nabi mengatakan tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Jadi 3 generasi inilah yang disebut dengan generasi salaf, ya, orang-orang terbaik yang dibilang oleh baginda Nabi. Ya, tentu kita semua ya kan pengen juga gitu kan menjadi orang-orang yang merujuk kepada mereka, bukan hanya satu kelompok yang menamakan diri mereka sebagai kelompok salafi. Yang harus dipahami ya, dalam bahasa Arab itu satu kata itu maknanya bisa bermacam-macam. Satu kata itu bisa punya makna yang banyak sekali, yang seperti sering saya katakan kan, sunnah sendiri misalnya. Sunnah itu maknanya macam-macam. Sunnah itu secara bahasa maknanya bisa torik. Torik itu jalan. Sunnah maknanya bisa kalau dalam pembahasan fikih itu sama dengan mustahab kan, atau mandub, ya. Jadi artinya adalah sesuatu yang disukai, sesuatu yang dicintai. Maksudnya dicintai Allah, dicintai Rasulnya, sunnah. Tapi kalau orang tidak sampai melakukan itu, maka dia tidak berdosa. Itu kan sunnah dalam pengertian fikih, ya. Tapi sunnah dalam ilmu hadis itu maknanya ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa taqririhi. Jadi apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau atas apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini sunnah. Nah, ahlu sunnah ini makna sunnahnya itu dalam pengertian itu, ya kan? Sunnah di sini maknanya ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi wa fi'lihi wa taqririhi. Ya. Ada orang-orang yang mencintai atau orang-orang yang berpegang teguh. Nah, ahlu sunnah ini secara istilah ya. Saya membahas dari sisi istilah dulu ini ya.
orang-orang yang memegang teguh sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu ahlu sunnah. Ya, sunnah dalam arti apapun yang menjadi ucapan Nabi, apapun yang menjadi perbuatan Nabi, dan apapun yang diberikan izin itu oleh Nabi kepada para sahabat. Ya, jadi kalau disebut ahlu sunnah adalah orang-orang yang mencintai sunnah-sunnah Nabi, maksudnya sunnah dalam pengertian itu. Ya, nah kita kan juga pengen disebut ahlu sunnah. Nah, yang saya maksudkan di sini, bedakan ahlu sunnah dalam pengertian istilah dengan ahlu sunnah ketika istilah itu dijadikan nama suatu kelompok, gitu ya. Jadi karena tentu berbeda, tentu bukan berarti bahwa orang-orang yang tidak ada di dalam kelompok itu bukan ahlu sunnah, kan nggak seperti itu ya. Mohon maaf ya, mungkin kalau saya beri contoh kata Muhammadiyah misalnya, kita kan semua ingin jadi Muhammadiyah, artinya dalam arti bahwa Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad. Tapi kalau Muhammadiyah disebut sebagai menjadi satu nama dari satu kelompok, kan bukan berarti kelompok itu saja yang menjadi pengikutnya Nabi Muhammad, gitu loh. Paham ya maksud saya? Jadi makna kata itu sudah berbeda-beda. Berbeda lagi ketika kata itu menjadi nama dari sebuah kelompok. Ya, jadi itu maksud saya, di mana saya ingin kita memahami ketika sebuah istilah itu dimaknai secara arti dari istilah tersebut, atau istilah itu menjadi nama dari sebuah kelompok, itu harus dibedakan. Maksud saya begitu.